cari pemimpin yang jelas. Sudah cukuplah. Ini YouTube ya. Ya enggak apa-apa. Ini biar orang tahu. Sudah cukuplah. Yang lalu biarlah berlalu. Cukup kita punya pemimpin yang tidak jelas itu. Ijazahnya tidak tahu, tidak jelas. Yang lalu biarlah berlalu. Tidak usah kita ini. Ya tidak usah kita tangisi. Gitu apa? Kaca spion itu gunanya untuk melihat sebentar aja. Udah jadi pelajaran kita. Ke depan cari yang jelas. Iya, yang jelas. Visi misinya jelas. Kalau dia punya program harus jelas. Program ibu kota baru. Dari mana Bapak ini? Oh nanti ini dari dana luar. Akhirnya sekarang dari dana APBN. Tidak jelas. Tidak jelas. Cari yang jelas. Ilmun. Itu arti ilmun itu. Ilmun. Cari kejelasannya. Yang kedua, jismun. Jismun. Jismun itu ditafsirkan oleh ulama fisik dan mentalnya. Ilmunya bagus, tapi masuk kantor sehari sakit 3 bulan. Ini gimana memimpin kita? Ya? Cari yang fisiknya baik, yang mentalnya baik. Oleh karena itu, sebahagian besar ulama, tidak semuanya, mengatakan begini. Jangan cari pemimpin yang terlalu tua. Karena orang tua, ya kalau tua itu tolak ukurnya berapa? Umur berapa tuh? Umur 65 ke atas itu kan sudah pensiun itu. Bapak. Iya, jangan cari yang terlalu tua. Sudah yang lalu biarlah berlalu. Saya tidak mau ini, yang lalu biar berlalu. Jangan yang terlalu tua, karena tidak prima fisiknya. Umur 65, umur 70, udah selesai. Itu fisiknya. Dan mentalnya bagus. Mentalnya. Ya terserah Bapak mau tafsirkan jangan terlalu muda, itu terserah Bapak lah. Ya, itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tidak semua ulama yang berkata begini. Saya objektif aja. Ya. Ada ulama yang mengatakan boleh tua asalkan bagus, karena anak muda belum tentu sehat. Ya. Tapi pada prinsipnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dua inilah yang menjadi tolak ukur dari memilih pemimpin. Saya katakan dua yang lalu itu bukan tidak boleh. Boleh. Kalau fisiknya sama-sama bagus, mentalnya sama-sama bagus, apalagi ilmunya sama-sama bagus. Yang satu orang kampung awak, yang satu enggak. Ya, cara orang kampung awak deh. Ya, begitu kan? Ya, tetapi Bapak Ibu, nih, tetapi yang dua di atas itu bukan yang utama. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apa konsep Islam dalam memilih pemimpin, jawabannya ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 246 247. Apa itu? Ilmu dan jismun. Nah, ini karena ini di YouTube, saya tahu tidak semua orang yang suka dengan ceramah ini. Saya tahu. Saya PNS. Dosen PNS saya. Tetapi ini tanggung jawab moral saya untuk menyampaikannya. Kalau tidak saya sampaikan, orang banyak keliru karena orang mengetahui diam. Iya. Ada dua cara kebenaran itu hilang. Ya.
Pertama, dia dihapus. Kedua, dia disembunyikan. Itu dua cara. Ya. Pertama, dia dihapus. Kedua, dia disembunyikan. Kalau dia dihapus, dia hilang. Kalau dia disembunyikan, dia hilang. Oleh karena itu, hilangnya kebenaran karena orang yang tahu benar itu menyembunyikan kebenaran itu. Salah satunya adalah misalnya janganlah, kalau kawan saya nanti tali akiamu dicabui. Coba kita lihat. Saya mau ajak Bapak Ibu. Quran surat Toha. Saya tidak ada orang berkata, Ustadz ini membawa politik ke dalam masjid. Enggak. Saya enggak bawa politik ke masjid. Saya membawa Quran surat Al-Baqarah ayat 247 ke masjid ini. Kalau Quran surat Al-Baqarah ini tidak boleh dibawa ke masjid, mau saya bawa kemana lagi surat ini? Mau saya bawa ke pasar? Jadi kalau saya dicap sebagai radikal karena saya membawa surat ini ke masjid, saya ikhlas. Jujur saya katakan saya ikhlas. Coba kita lihat ketika Allah menyuruh Nabi Musa kepada Fir'aun. Ayat 42 ini. Apa kata Allah tadi? Hai Musa dan Harun, izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergi kalian ke Fir'aun. Dia melampaui batas. Tahu enggak Bapak Ibu apa jawaban Nabi Musa dan Nabi Harun? Siap, laksanakan, begitu? Enggak. Dia jawab begini. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyadgha. Ya Allah, kami takut. Iya, ayyafruta alaina, nanti Firaun berbuat kepada kami sesuatu yang membahayakan diri kami, au yadgha, atau dia melampaui batas. Dia punya kekuasaan yang melampaui batas. Kalau dia perbuat pada kami, kami takut. Saya katakan kepada teman-teman, tidak apa-apa, katanya. Nabi Musa aja takut, apalagi cuma kalian. Tidak apa-apa. Tapi kalau baca ayat sampai di situ, coba kita lihat apa kata Allah. Qala la takhafa. Apa kata Nabi Musa tadi? Ya Allah, kami takut kalau Fir'aun itu melampaui batas dan membahayakan kami. Allah berkata, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akumah, aku bersama kalian berdua. Asma' wa arah, aku mendengar dan aku melihat. Baca ayat harus sampai habis, ya. Jadi memang ada ketakutan. Tapi bagi orang-orang yang mengatakan Allah mendengar, Allah menjaga kalau kita mengucapkan kebenaran, Allah menjaga kita, dia tidak takut lagi. Dia tidak takut lagi. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kebenaran, kalau takut, ini sekarang lagi musim menakut-nakuti ini sekarang ini kan. Kalau takut, ya, camkan dalam diri Allah. Karena begini Bapak Ibu, ya, banyak orang yang bisa menghindari syirik dalam menyembah Allah. Tapi kita susah menghindari syirik dalam perbuatan. Iya. Coba kita lihat. Menuhankan Allah itu ada dua konsekuensinya. Pertama, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Benar tak? Bisa jalankan itu? Bisa. Yang kedua ini yang susah. Tidak ada kebaikan yang menghampiri kita atau keburukan yang menimpa kita melainkan izin Allah. Bisa menjalankan itu? Susah. Oleh karena itu di kampus, kalau saya di kampus, kalau ada ibu rektor salah, orang tidak mau tegur.
Tak mau nasihati batu. Beko kalau dinasihati berangnya kawak tu bak karir awak. Kan hanya dia yang bisa menaikkan karir kita, yang lain tak bisa. Janganlah buat masalah sama bapak itu. Kalau berbuat masalah sama bapak itu, hancur karir kita. Kita naikkan karena bapak itu. Coba lihat. Orang mampu untuk menghindari syirik tadi, syirik ubudiyah tadi. Tapi kan untuk syirik yang kedua ini susah, Pak. Susah. Ya, jadi budaya. Ya. Itu bahasa kitanya itu adalah feodal. Feodal. Jadi intinya, Bapak Ibu, kita sebagai orang yang beriman itu harus yakin tidak ada kebaikan yang terjadi pada diri kita kecuali izin Allah. Tidak ada kemudaratan yang bisa menimpa kita kecuali, memang melakukannya susah, ya kan? Melakukannya susah, menyampaikannya itu mudah. Tapi saya sampaikan malam ini dalam konteks cara memilih pemimpin ini, ya, agar kita semua tahu ini cara orang Yahudi memilih pemimpin. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu nih, biar didengar oleh orang itu. Ada saya mengarahkan pada satu paslon? Tidak ada. Saya tidak mengarahkan. Ini ada 3 pasangan calonnya. Sekarang zaman 4.0, ada jejak digitalnya. Yang 2 mantan gubernur, yang 1 mantan menteri pertahanan. Silahkan Bapak Ibu analisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Quran tadi. Ilmunya bagaimana, mentalnya bagaimana, fisiknya bagaimana, baru tentukan pilihan Ibu. Saya tidak ada mengarahkan, ya. Saya menyampaikan konsep dasar tentang memilih pemimpin. Yang lalu kan 2 nih. Yang 1 tidak jelas, yang 1 sudah terlalu tua. Yang lalu sudah berlalu, itu sudah selesai. Ya, kita tetap ke depan. Ya. Jadi jangan sampai. Jadi Bapak Ibu, hanya kepada Allah lah kita meminta ampun kalau kita salah memilih pemimpin masa lalu. Dan hanya kepada Allah kita minta petunjuk dan pertolongan kalau kita salah memilih pemimpin masa yang akan datang. Ini saja, waktunya selesai. Qul qul hadza alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.